Ini wajib kamu harus bisa, ya. Paling tidak bukan untuk diri kita, kalau ada orang nanya kita ngerti, ini yang penting, ya. Jadi kamu itu dianggap pinter tuh kalau kamu bisa ngajari orang lain, ya. Jadi kalau pinternya untuk sendiri, ya enggak pinter namanya, ya. Jadi kalau Anda bisa memberitahu kepada orang lain, nah itu namanya pinter, ya. Oke, saya akan nge-share materinya. Bentar nih, Pak. Ya, sambil nyimak biar Anda juga bisa lihat ini ya. Itu tentang penentuan harga jual. Nah, jadi ada 5. Pertama adalah gross margin pricing atau disebut dengan markup. Markup. Markup itu nambah saja. Jadi Anda harus paham markup digunakan untuk apa. Markup ini adalah digunakan untuk perusahaan yang tidak memproduksi sendiri, ya. Artinya dia adalah perusahaan dagang, ya. Dia perusahaan dagang, ya. Karena dia beli saja, maka dia tidak perlu investasi, ya. Kalau produksi kan investasi dulu, nah, bagaimana membeli mesin macam-macam dan seterusnya. Ini tidak, ya. Jadi karena dia membeli produk kemudian menjual lagi, ya, maka tidak perlu banyak biaya tetapnya. Nah, bagaimana menetapkan markup-nya di situ, ya, adalah dengan menentukan persentase tertentu di atas harga beli. Ya. Jadi harga belinya berapa, tinggal nambah berapa, kan itu. Tentunya di dalam menjual itu juga ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Pasar yang lain berarti kan kita perlu transportasi, itu perlu biaya-biaya. Ya, oleh karena itu selain laba itu juga ya ditambah dengan biaya-biaya operasinya. Nah, maka di situ isi dari markup itu tujuannya adalah satu, untuk menutup biaya operasinya, ditambah dengan laba yang diinginkan. Jadi laba itu kan, penjualan itu kan termasuk laba, termasuk biaya kan itu. Nah, ini sehingga nanti ngitungnya gampang.
Tapi ya. Nah, besarnya markup itu berbeda perusahaan satu dengan yang lain. Harga itu kan bagi perusahaan kan rahasia. Nah, karena produk yang sama itu dirahasiakan biayanya berapa, kok bisa murah dan sebagainya. Ini kan ngitungnya kan beda-beda satu dengan yang lain perusahaannya. Ya. Nah, di Indonesia itu produk yang sama itu, ternyata harganya berbeda. Ya. Perusahaan satu dengan perusahaan yang lain itu berbeda. Mestinya tidak seperti itu. Nah, besarnya markup juga tergantung risikonya. Ya, semakin risikonya tinggi, maka markupnya juga tinggi. Ya. Sebaliknya, ya kalau risikonya rendah, ya biayanya atau harganya rendah. Ya sama kan, kalau kita misalnya pinjam uang dengan tingkat bunga yang tinggi, maka kan untuk mengembalikan kan kita harus punya keuntungan yang tinggi pula. Nah, kalau keuntungannya yang tinggi berarti harganya tinggi pula. Ya, kan gitu. Ini kalau ditinjau dari perusahaan saja. Nah, tapi kan tergantung juga di pasar. Belum tentu harga yang kita tentukan itu di pasar mau menerimanya. Oleh karena itu, besarnya markup tidak hanya berdasarkan harga belinya saja, tapi juga faktor-faktor yang lain. Ya, misalnya faktor musim. Misalnya musim penghujan. Ini kan bahan-bahan plastik, ya, bahan-bahan plastik, kemudian yang ada kaitannya dengan air gitu kan. Nah, ember misalnya itu lebih mahal dibanding dengan musim kemarau. Karena permintaan akan jas hujan misalnya akan meningkat dibanding dengan pada saat kemarau. Nah, sehingga harganya bisa lebih tinggi. Atau biaya operasionalnya tinggi, ya, atau rendah. Semakin tinggi biaya operasionalnya berarti semakin tinggi pula harganya atau markupnya. Kemudian investasinya besar atau kecil, ya. Semakin besar investasinya berarti risikonya juga besar. Ya. Menanam dengan modal yang besar dengan yang kecil kan beda. Kemudian ditentukan juga oleh faktor persaingan. Nah, jadi kalau kita menentukan hanya di perusahaan saja, yaitu 1 dan sampai 3 itu, kita mungkin belum bisa menjual barangnya, karena tidak tahu faktor-faktor di luar perusahaan. Nah, ini kan termasuk faktor-faktor di luar perusahaan, misalnya musiman, ya, persaingan. Nah, ini kan investasi. Ya, investasi ini kan juga ini intern dan ekstern. Ya, yang hitung investasinya itu perusahaan, tapi yang membiayai kan bisa saja dari pihak luar. Nah, sehingga rumusnya, rumus dari markup itu adalah cost produk atau biaya produksi atau biaya produk, karena tadi kata beli barang kan. Ya, ditambah markupnya dikalikan dasar penentuan markup. Tadi kan penentuan markupnya apa dasarnya? Nah, kalau hanya markup saja gampang sebenarnya. Ya, Anda beli barang, kamu jual berapa, itu markupnya begitu. Nah, itu bagi perusahaan yang harganya harga perdana. Artinya dia baru berdiri kemudian menjualnya. Risikonya bisa laku, bisa tidak. Ya, itu. Tapi saya akan memberikan contoh beberapa harga yang pernah
yang pernah ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Ya, artinya harga-harga itu sudah terjadi saat itu. Nah, tinggal kita nanti bisa menentukan berapa harga yang layak untuk konsumen itu. Ini contoh sekarang. Nah, ini contoh, semakin tinggi harganya, semakin sedikit atau turun unit yang terjual. Ya, sesuai dengan hukum permintaan, semakin tinggi harganya, semakin sedikit permintaannya. Tapi tidak selamanya seperti itu. Ya. Belum tentu harganya turun kita beli banyak. Ya, belum tentu harganya naik kita tidak beli. Harga beras naik berapapun kita beli tidak. Harga beras naik menjadi 20.000, kita beli enggak? Beli enggak, Maksan? Kalau harga beras menjadi 20.000, kamu beli enggak? Beli, Pak. Mas Aksan? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Hah? Beli ya? Ya. Beli, ya. Padahal harganya naik, kita tetap beli. Tapi kalau harga sepeda motor harganya 50 juta, kamu beli enggak? Beli, Pak, kalau ada uang, Pak. Beli tidak? Kalau harga sepeda motor yang sekarang 17 juta naik menjadi 50 juta, kamu beli enggak? Enggak, Pak. Naiknya kemahalan, Pak. Nah, tidak. Artinya apa? Tidak selamanya kalau harga tinggi itu, ya, orang tidak beli. Nah, tidak selamanya kalau harga rendah kita beli, tidak selamanya, tergantung jenis konsumsi. Berapapun naiknya kita tetap beli, berapapun turunnya kita belinya sama. Ya. Harga sekarang Anda konsumsinya satu hari sekilo, harganya naik menjadi 20.000, Anda kan beli tetap sekilo. Harganya 5.000, ya Anda tetap beli, walaupun turun, Anda tetap beli 1 kilo. Berbeda dengan tadi, motor. Nah, motor itu harga umumnya kan 17 juta. Kalau dinaikkan menjadi 25 juta atau 50 juta, tidak ada yang beli kan gitu. Tapi begitu harga sepeda motor 10 juta, banyak orang yang beli. Kan gitu. Karena turun ya beli ya. Nah, ini kan beda ya antara barang-barang konsumsi dengan barang-barang mewah. Paham? Mas Aksan paham tadi saya terangkan? Ya, Pak. Nah sekarang ini ya, perusahaan itu pernah menjual beberapa harga. Dulu pertama kali ya, dia menjual dengan harga 25. Unit yang terjual 200.000. Pendapatannya 5 juta, ya. Total cost-nya 4 juta. Nah, total cost itu ya, dari fixed cost-nya 2 juta, variable cost-nya 10 per unit. Berarti kalau 200.000, 2 juta plus 2 juta sama dengan 4 juta, sehingga labanya 1 juta. Harga diturunkan, permintaannya akan naik ya, dari 25 menjadi 20, permintaannya naik menjadi 350, sehingga total cost-nya ya, pendapatannya ini 7 juta ya.
karena harga jualnya 20.000. Nah, total cost-nya 2 juta ditambah dengan 10 rupiah kali 350 sama dengan 3.500.000, berarti sama dengan 5.500.000 dan seterusnya. Nah, dari situ ya, semakin rendah harganya kan semakin tinggi yang terjual. Nah, namun perlu Anda ingat, perusahaan itu ya, tidak sekedar menjual sebanyak-banyaknya. Karena tujuan perusahaan adalah bukan menjual sebanyak-banyaknya, tetapi apa? Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, dari 5 harga itu mana yang terbesar labanya? Dari 5 harga itu berapa? Berapa yang paling besar labanya? Nah, kemarin kan tak suruh nyetak, kon ngeprint, tau kan bisa dilihat langsung. Ya. Berapa Mas Andri? Kayak malah lampunya tok sedikit tok oke, ya. Tambah petang kan. Ya. Berapa Mas Andri? Berapa laba yang paling besar? Mas Farhan, berapa? Kamu kalau sekedar hanya ngikuti saja, orang paham, ya sama saja. Ya. Kode kuliah sebenarnya. Nah, sekarang berapa? Berapa laba yang paling besar? Ngapain Anda cuma titip nama saja yang jual gitu kan? Berapa Mas Ahsan? Laba yang paling besar berapa? Materinya kan sudah saya share dulu atau 2 minggu yang lalu. Kalau tidak kamu pindah, ya kamu berarti tidak pernah baca kan gitu. Jadi indikasinya gampang. Kamu punya materi enggak? Kan tak kira di grup kan semuanya kan punya toh. Mbak Maya, berapa? Karena ketanang layar tapi cetak aku ya. 1750 Bapak. 1750 dengan di atasnya besar mana? Besar mana?
Bisa 2 juta, Pak. Hah? Nah, kamu harus pakai kacamata yang agak jelas kan gitu. Oh, Anda tinggal milih saja kok. Gitu. Kok bisa gitu. Yang paling besar 1.750.000 itu kan ngarang kan gitu. Berapa yang paling besar? Berapa yang paling besar? 2 juta, Pak. 2 juta, Dua. Pak. Nah, 2 juta. Ya. 2 juta apa 1.750.000? 1 juta apa 1.750.000 apa 2 juta? 2 juta. 2 juta, Pak. 2 juta, Pak. Ya. Ini dulu gue kacamata gede ya. Nah, wong itu ketok mana yang paling besar kok iso ngono lho. 2 juta. Ya. Nah, ternyata gitu, harga 18 juta, 18 rupiah itu labanya paling besar. Walaupun penjualannya masih 500.000. Sementara yang harga 13 rupiah itu penjualannya 1 juta. Tapi gitu, labanya cuma separuh, 1 juta. Kowe milih ndi? Ya, kowe nek dadi penjual milih dodol wolong 18 rupiah ya, jual 500.000, tadi ini 2 juta. Atau Anda jual 13 rupiah laris gitu, menjual 1 juta tapi labanya 1 juta. Anda pilih mana? Yang lain jawab semua, ayo. Jawab semua bareng nggak apa-apa. Anda pilih mana? Pilih harga 18, menjual 500.000, labanya 2 juta, ya. Atau harganya 13, wah laris dijual 1 juta, ya. Yang terjual labanya 1 juta. Kalau Anda jadi penjual, Anda pilih mana? Pilih mana? Bu Pak, no. Pilih mana? Anda itu jadi penjual. Dengar ke? Ya. Anda disuruh milih. Ya. Menjual harga 18, yang terjual 500.000, labanya 2 juta. Atau Anda menjual dengan harga 13 rupiah, yang terjual laris 1 juta, tapi labanya 1 juta. Kalau Anda jadi penjual, Anda pilih mana? Pilih harga 18 atau harga 13? 13, Pak. Berapa? Sekali lagi berapa? 13. 13, iya. Iya. 18, Pak. Kamu tuh gimana tadi? Kok 15? Mungkin dengarkan enggak toh? Anda itu disuruh milih pengarang dewi gitu. Disuruh milih, menjual harganya 18, ya, penjualannya 500.000, labanya 2 juta. Atau Anda menjual harga 13, laku laris 1 juta, labanya 1 juta. Kalau Anda jadi pengusaha, Anda pilih mana? Pilih yang 13, Pak. Pilih 13. Nah, gue pintere banget ya. Ya. Waduh oleh itu 1 juta, berarti ini 1 juta.
Kowe sementara dodol 500 kowe badine 2 juta. Kok milih 13 iki lho. Kita nek bodho men iki lho iki lho. Kok jenenge su ya tak kira bodho ya. Ya. Itu padha to kowe ngangkat gitu sak karung gitu bayar 200.000 ya. Ngangkat 2 karung dibayar gitu 100.000 kok milih sing bayar 100.000 gitu. Soalnya kamu ndak concern, ndak paham ya sekedar ngikuti saja. Tadi kan saya katakan perusahaan itu mencari penjualannya banyak atau labanya yang banyak. Kalau kamu menjual itu kamu menjualnya yang banyak atau labanya yang banyak? Laba yang banyak. Labanya yang bebek, banyaknya mabur. Cari keuntungan yang paling besar. Ngapain kowe dodol gitu? Wah, kira karuan rano apa-apane rano badine ya. Sing dodol sithik badine akeh kok milih sing dodol akeh rano badine kan. Ya. Ini wong gemblung namanya. Gitu. Ya masan ya. Gitu. Lah wong dodol 500.000 berarti 2 juta kok malah dodol 1 juta berarti 1 juta ini gemblung kok. Kerja bakti to berarti to. Wah, bayane berapa penjualan nih 1 juta labane 1 juta. Nah, itu berapa Mas? Aku dodol mau 500 apa ini? Berarti ini apa? 2 juta. Oh, akhir ibadah gue kan gitu. Kok milih 1 juta gitu. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa besarnya, Mak. Nah, ternyata di sini kan harga 18 itu memberikan keuntungan yang paling besar. Ya. Berarti di sini kan konsumen kan, ternyata dengan harga 12 itu kan permintaannya kan banyak. Nah, ini kan perlu dipertahankan. Daripada kita menaikkan harga juga pendapatannya turun, labanya turun, menurunkan harga juga labanya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan laba maksimal. Ditambah ya rugi turun, ya dikurangi ya turun. Ya kayak kamu misalkan Anda itu makan 3 kali sehari atau 1 kali makan 1 piring. Tak kurangi mangan jadi setengah piring weteng mugi loro, ngeleh terus toh. Tok pakane 3 piring ya loro. Karena pasnya sak piring. Kayak gitu. Ya itu namanya sudah maksimal. Dikurangi ya kurang, ditambah ya malah kurang kan gitu. Nah, wong ekonomi belajarnya itu kan keseimbangan, sebenarnya kan gitu. Antara yang keluar kan harus sama dengan yang masuk, sehingga tidak punya utang. Ya, jadi kalau kamu tidak ingin punya utang, ya, yang keluar dan masuk harus sama. Biar perutmu itu menjadi tidak sakit, ya harus sama antara yang keluar dan masuk. Nah, kalau itu tidak imbang, loro. Mangane sak piring, metune 2 piring. Kira-kira, petengmu mesti, mencret kan mesti kan, karena lebih itu. Atau sebaliknya, ini. Nah, ternyata dengan harga 18 itu markup-nya cukup besar. Di sini variabel per unitnya ya Rp10 ya 1 unitnya. Sedangkan cost-nya 4.000, 4 di sini Rp4 itu asalnya adalah cost-nya berapa? 2 juta. Yang dijual berapa?
500.000. Berarti satunya adalah Rp4. Nah, Rp18 penjualannya itu ternyata harganya cuma Rp14. Berarti dia untung Rp4. Rp4 kalau dipersentasekan, Rp4 dibagi harga pokoknya Rp14 dikalikan 100%, sama dengan 28,6%. 28 kan besar sekali, ya. Labanya 1/4, inilah lebih dari modalnya. Nah, ini kan hebat, ya. Berarti nanti kan uangnya cepat kembali kan, 4 kali penjualan kan sudah selesai, karena labanya lebih dari 25%. Kalau 4 kali berarti kan sudah lebih 100%. Jadi untuk menghitungnya, ya, jadi tidak perlu itu tadi kan, karena ini kan berdasarkan pengalamannya perusahaan. Ya, dalam teori permintaan penawaran, kalau harga turun permintaannya naik, harga naik permintaannya turun. Nah, itu teori. Tapi prakteknya kadang-kadang tidak sesuai dengan teorinya. Karena apa? Produk yang dia jual itu berbeda dengan produk yang umum. Nah, produk itu kan macam-macam, saya katakan tadi kan. Ada produk konsumsi, ada produk produksi, kan gitu. Ya. Ada produk mewah, kan. Ada, kan macam-macam jenis itu kan, kalau ada belajar pemasaran kan ada. Barang itu kan dibagi kan, ada special good, ada combination good, ada macam-macam kan gitu. Nah, itu nanti mempengaruhi, ya, harganya. Ya. Sehingga harga yang layak harus tetapkan, ya, Rp18 karena akan memberikan keuntungan yang paling besar. Yang pertama, ya. Kemudian berikutnya, yang kedua, direct costing atau direct cost pricing. Nah, ini bisa diterapkan pada perusahaan yang pesaingnya itu banyak. Semakin banyak pesaingnya, kan semakin sulit untuk menjualnya. Ya, karena ada pilihan untuk membeli di tempat yang lain. Nah, jadi kalau seperti ini, ya, maka kalau Anda menggunakan perhitungan perusahaan, tidak laku kan, gitu kan. Karena ada perusahaan yang lain yang mungkin menjual lebih murah daripada kita. Contoh, produk-produk luar negeri itu, ya, lebih murah dibanding dengan produk dalam negeri, sehingga dia pilih, ya, membeli produk dari luar negeri kalau lebih murah. Yang gitu. Nah, harga-harga itu, misalnya harga HP. Harga HP dulu itu ada Sony Ericsson, ada Nokia. Itu dulu mahal karena apa? Belum ada pesaingnya. Atau hanya beberapa saja, Samsung, tapi tidak banyak misalnya. Nah, tapi sekarang HP itu mereknya, gitu, Anda mungkin tidak bisa menghitung, bahkan tak ngerti kan. Ya, jadi kalau Anda ke showroom gitu kan,
tokonya itu bermacam-macam merek. Nah, karena bermacam-macam merek, dengan kualitas, atau menu yang sama, kan orang kan cenderung membeli barang yang lebih murah. Gitu. Nah, direct costing ini juga, dia itu hanya menggunakan kapasitas yang menganggur. Mas sudah tak terangkan, saya tidak terangkan lagi, aku males aku berhasil itu sudah. Ya. Jadi digunakan pada perusahaan yang banyak pesaingnya, dia akan menggunakan mesin yang menganggur. Ya. Mesin yang menganggur itu, atau modal yang menganggur itu maksudnya seperti apa? Kemarin sudah saya terangkan. Nah, seperti apa? Saya tak ingin tahu kamu itu pelajaran kemarin masih nggak tahu. Silakan semua jawab. Kapasitas yang menganggur itu seperti apa? Nanti kasih contoh saya. Aku gak mulangan gini, males aku kan ini. Berak mungkin nanti males aku. Gimana yang lain? Videonya dibuka itu. Kalau udah saya kuliah beda. Mas Muhammad, apa? Puasa? Apa? Ngapain kamu tak kuliah? Sembuh lah kamu ya. Caranya bolak-balik selama dunia. Nah, yang penting yang tiga ini, harga jualnya itu tidak boleh merusak harga pasar. Nah, di Indonesia itu kadang-kadang kan banyak pesaing bisnisnya. Nah, kadang-kadang kita menjual barang lebih murah daripada yang lain. Ya. Ini juga bagus sebenarnya, ya, untuk menghancurkan perusahaan lain. Kalau harganya dia turun kan, ya, perusahaannya nggak bisa jual. Kalau nggak bisa jual kan jadi bangkrut. Ya. Itu bisa dilakukan manakala perusahaannya itu punya investasi yang besar. Ya, misalkan di harganya 100.000, Anda jual 75.000, pasti kan pilih produknya. Ya, selama kamu masih bisa, tidak masalah, ya, sambil menunggu hancurnya perusahaan lain. Ini tidak boleh, ya, karena bisnis itu sudah berlangsung lama, ya. Kan produk yang sama itu kan yang jual kan lebih dari satu. Kalau harganya rusak kan repot. Misalnya petani, ya, petani itu biasanya kan harganya sekilo 10.000, misalnya gitu. Tapi pas masa panen kan gitu kan. Nah, ini kan stoknya kan banyak. Nah, stoknya banyak kan dikhawatirkan nanti berasnya kan jadi turun karena yang belinya sedikit, misalnya gitu.
Nah ini tidak boleh begitu. Gimana caranya biar harga tetap stabil? Nah, ini perlu kesepakatan para petani. Nah, tapi kan ternyata tidak. Wah, petani yang butuh duit dijual dengan murah. Yang tidak, yang punya duit ya suka-suka. Nah, seperti itu. Ini nggak boleh ya. Jadi kalau Anda jualan kemudian Anda tidak umum, nah, nanti banyak musuh. Nah, maka tidak boleh. Cina itu ya, perang Cina itu dalam misalkan toko emas yang jual kan banyak orang Cina kan, harganya kan hampir sama kan, toko satu dengan yang lain ya, cuma milih modelnya saja, milih pelayanannya saja kan gitu. Toko emas itu kan gitu, kita beli emasnya kan sama di mana-mana, dengan 22 karat itu kan sama, di toko satu dengan yang lain ya sama, 1 gram ya sama. Nah, kalau harganya sama pasti ada pilihan lain kan, wah ini kono enak kok, mesin betul gapiak misalnya kan gitu ya, ini mempengaruhi kan. Nah, semuanya itu dinamakan dengan marginal income pricing. Nah, maka di sini rumusnya adalah biaya produksi variabel. Jadi semua variabel biayanya ditambah biaya lain-lain variabel ditambah prosentase yang diinginkan berdasarkan atas penentuan laba. Misal ada 2 produk A dan B di situ. Nah, produk A biaya variabelnya ya, baik itu biaya produksi variabel maupun biaya operasi variabel. Bahan baku kan biaya produksi variabel, upah juga sama. Biaya variabel berarti kan variabel. Kemudian biaya operasi variabel. Maka produk A harganya atau harga pokoknya 350, B 500. Kalau nah ini adalah nanti dasarnya untuk ya, menentukan harga jualnya. Nah ini tergantung perusahaannya. Nah, jika perusahaan A itu ingin ya, marginal income-nya itu 20%, maka harga jualnya adalah harga atau biaya variabelnya 350 ditambah 20% dari 350 sama dengan 420. Harga jual B karena dia menginginkan laba 15%, berarti 500 ditambah 15% dari harga pokoknya 575. Jadi semua biaya variabel. Nah berbeda dengan full costing. Nah, kan sudah terangkan dulu kan di akuntansi biaya kan dulu kan pernah. Atau sebelumnya juga materi ini ada kan? Ya ada biaya
ada cara untuk memperhitungkan harga pokok, ada harga pokok, ya, ada full costing, ada direct costing kan kemarin. Nah ini terapannya di sini. Jadi Anda belajarnya mulai dari awal semester awal sampai dengan sekarang, karena sekarang implementasinya. Full berarti semua lah. Ini biasanya ya, dipakai apabila perusahaannya itu ya, atau negara dalam keadaan normal. Normal artinya apa? Tapi risikonya bagus, peluang bisnisnya bagus, gitu kan? Nah ini dia jual berapapun tidak persoalan. Nah, bagaimana untuk menentukan harga jualnya? Nah, di sini dengan menjumlahkan semua biaya untuk membuat produksi atau namanya biaya produksi ditambah laba, ya. Persentase laba dari mana? Dari biaya produksi, ya. Ditambah dengan biaya operasi. Kalau kamu salah ngitung nanti jadi salah keputusannya. Nah, sekarang kita coba ya. Ini contoh. Biaya produksinya 130. Biaya operasinya 35. Kalau Anda ngitung total biayanya full tuh kan, berarti kan 165 kan. Berarti kalau inginkan laba berarti kan 135 ditambah laba 20% kali 135 kanan gitu. Sama dengan 160, maaf, 20% dari 165 sama dengan 13. Seratus 130-an, 130, 165. Harga jualnya berarti kan kalau Anda ngitungnya total cost-nya kan 165 ditambah 20% kali ya, 165 kan 198, kan lebih mahal ya. Kalau Anda ngitungnya salah kan, Anda ngitungnya kan total cost-nya 165 ditambah 20% kali 165. Nah, jumlahnya kan 198. Berbeda dengan ini. Ya, labanya itu dari biaya produksi, bukan total biaya. Ya, biaya produksinya 130 ditambah 20% kali biaya produksi. 26 ditambah dengan biaya operasional. Nah, 191. Nah, tapi kalau Anda ngitungnya salah tadi 165 ditambah dengan 13. 165 berarti berapa? 198, kan lebih mahal. Kalau Anda jual itu, Anda menjual dengan harga yang mahal atau murah? Kalau Anda ingin berbisnis itu, ya, kalau ingin menjual barang, harganya yang murah atau harganya yang mahal? Halo, Oh, no tau. Kira-kira nek dodolmu mahal, kuwi luwih laris ndak dibanding dengan harga murah? Enggak, Pak. Itu ngomongnya jembolak balik kan gitu.
Kamu kalau konsisten tadi kan Anda milih harga yang mahal. Kalau Anda jual harga mahal itu kira-kira konsumennya lebih banyak atau lebih sedikit dibanding dengan harganya murah? Sabarannya sedikit. Lebih sedikit, Pak. Lebih sedikit. Tapi seneng konsumennya sedikit atau konsumennya akeh? Lebih suka konsumennya banyak. Ah, nah, kalau Anda jual kan, Anda jual 90, 191 saja kan sudah untung 20% kan? Dengan cara seperti itu. Ya. Nah, kalau Anda salah ngitung, ya, harganya kita yang diinginkan 198. Ya. Wong segini aja sudah untung 20%. Nah, kalau Anda naikkan lagi kan, ya, dari Rp9 berarti 9 kali 109 kan hampir 10%. Kan sangat tinggi. Nah, ini adalah strategi-strategi bagaimana menentukan harga jual. Ya. Ya, awalnya kan orang jualan itu kan jual mahal. Ya, sama kan? Cewek itu kalau didekati awal-awalnya kan jual mahal. Gitu. Tapi lama-lama yo, gitu. Karena jual mahal, rapayu kan akhirnya kan ya turun ke harga, kanan gitu. Nah, berarti kan nanti kan turunkan harga kan itu kan ada dasar ngitung kan gitu. Oh ternyata dulu ngitungnya salah, yang betul seperti ini, ya bisa begitu. Nah, kamu ini penting karena apa? Ya. Besok itu, gitu, Anda itu butuh model kayak gini. Ya. Anda kan nanti di rumah. Ya, besok kalau udah berkeluarga kan, ya, pasti nanti ada kebijakan-kebijakan yang harus akan ini itu kita mau beli terus atau kita beli alatnya saja. Misalkan Anda beli roti, ya, kita tuh setiap hari beli roti. Terus satu hari itu berapa, satu tahun berapa, satu bulan berapa, setahun berapa. Nah, gimana kalau kita beli sendiri alatnya, kayak gitu. Lebih murah atau lebih mahal? Wah cocok, nah itu kuat daripada kita beli itu harganya sekian, tapi kalau bikin sendiri ternyata gampang. Nah, semacam itu. Oke, ya kita terus pokoknya nanti Anda belajar sendiri. Tak terangke ya lah. Dong. Yang keempat adalah material and time and material. Nah ini time and material ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan jasa. Jasa itu bisa dia jasanya saja atau menjual jasanya saja atau dia menjual lain tapi dengan menggunakan jasanya dia.
Sebelumnya ada pengertian namanya time ini adalah tarif per jam tenaga kerja. Material adalah semua bahan yang digunakan untuk memperbaiki itu. Nah, ini ada perusahaan reparasi mobil. Menerima jasa mengoperasikan mobil dengan menggunakan satu. Dia mengeluarkan spare part-nya 10.000, upahnya 5.000, penggunaan elektriknya 2.500. Nah, sehingga totalnya adalah 17.500. Nah, perusahaan punya strategi untuk mengatur atau menentukan harga jual itu. Apakah dia akan menghitung total biayanya, kemudian ditambah labanya, atau dengan cara lain? Nah, kalau kita menggunakan semua ya biaya yang dikeluarkan, kemudian kita menginginkan laba sekian persen, itu gampang. Totalnya 17.500 ditambah 20% dari 17.500 sama dengan 21.000. Labanya 20%. Nah, itu harga jualnya 21. Sekarang pertanyaan saya, dengar baik-baik, semuanya jawab nanti ya. Saya kasih kesempatan. Kalau Anda jadi pengusaha ya, atau penjual, ya, harga kan Anda kan jual harganya 21. Kalau Anda tidak laku, ya, atau Anda menjual tidak laku, Anda akan menurunkan harga. Ya. Menurunkan harga. Kira-kira ada beberapa macam untuk menentukan harga jual itu. Bagaimana Anda menurunkan harga ya dari 21 rupiah ini kan tidak laku misalnya. Anda pengen menurunkan harga. Nah, bagaimana caranya untuk menurunkan harga itu? Harga pokoknya kan 17.500. Labanya 20%. Sehingga kita menjual produk itu, ya produk jasa itu kan 21.000. Ternyata rak payu gitu loh. Ya, aturan mungkin rak payu. Ya. Terlalu mahal. Ya, sesok rasa ternewe kan gitu. Nah, Anda kan ingin gimana caranya biar orang-orang datang ke sini dengan memperbaiki mobil atau kendaraannya kan gitu. Nah, kalau Anda jadi pengusahanya, kalau harganya diturunkan, itu caranya bagaimana menurunkan harga itu? Ini penting, ini saya hadapkan pada kenyataannya. Ya, teori ini kan tidak ada kenyataannya. Atau kenyataannya orang yang membuat saja. Tapi di lapangan kan beda. Nah, misal harga 21, ternyata di pasar harganya 20. Kira-kira kita jualnya laku enggak? Kita menjual produk yang sama 21.000. 21.000. Ya. Tapi di luar cuma 20.000. Kira-kira produkmu laku enggak? Enggak, Pak. Iya. Enggak laku, Pak. Tidak laku. Nah sekarang kalau tidak laku berarti kan menurunkan harga. Caranya berapa? Caranya piye? Kira-kira harganya berapa?
untuk mengatasi pesaing tadi yang harganya di pasar Rp20. Anda kan pengen laku kan, berarti kan Anda harus menurunkan harga ya, maksimal sama dengan harga pasar, kalau bisa kan diturunkan lagi sehingga ya, Anda akan tertarik. Kalau misalnya sama-sama 20 kan mungkin produkmu juga tidak laku, yang produk lamanya sudah ada. Tapi kalau Anda jual di bawah itu ya, kan kita bisa melayaninya. Nah, kira-kira berapa? Caranya bagaimana? Menaikkan Sehingga nanti ada menaikkan elemen-elemen apa? biaya, Pak. Ayo apa iye? Menaikkan elemen-elemen biaya piye maksudnya? Wes rampung-rampung masa kono lah, jadi lah ya. Spare part-nya naik 10%, upah tenaga kerja naik 20%, penggunaan listrik naik 20%, Pak. Harganya berapa? Spare part-nya 11.000, upah tenaga kerjanya 6.000. Nah iya itu kan berapa di situ? Kan tinggal mau contoh kan 20.000 lah. Kalau hanya 20.000 tadi harga jual di pasarnya 20.000. Kira-kira laku enggak? Di pasar harganya ya 20.000 itu Anda jual 20.000. Kira-kira ya, Anda dengan menjual dengan harga pasar itu ya, kira-kira ya, milih punya muda. Iya, Pak, soalnya harganya sama. Oh, kesama. Oh iya. Cara milih bekmu, terus mempertahankan pokoknya ya 20 gitu. Ternyata Anda jualan dengan harga yang sama terapayu. Oh, berarti menurunkan Bisa nggak seperti laku. itu? Biar harga jualnya lebih rendah dari harga pasar, berarti labanya juga diturunkan, Pak. Jadi, nah sekarang pilihan, gitu. Nah, di sini kan ada dua elemen biaya tadi kan. Yang satu, gitu, dia jual material, di lain pihak dia juga menjual jasa ya, reparasinya. Nah, kalau yang pertama tadi kan sama-sama besarnya, labanya kan 20% semua kan, baik jasa maupun material. Ya. Nah, biasanya kalau kita jual produk banyak itu kan ada yang murah, ada yang mahal. Contohnya di supermarket. Di supermarket itu kan, wah di sana murah. Ya. Misalnya Anda beli makanan, Anda beli barang-barang konsumsi. Itu murah dibanding dengan di toko-toko di sekitar Anda. Sehingga banyak orang yang beli ke sana. Lama-lama kalau hanya beli bahan pokok saja, ya, itu lama-lama ya tutup mallnya. Ya, karena apa? Jual-jual barang-barang yang mewah-mewah itu tidak laku, padahal itu yang memberikan keuntungan besar. Bahkan ada dulu supermarket di Jogja, supermarket Jogja di Dargo itu cuma seminggu, dibuka seminggu tutup. Nah, di Senin buka, Minggu tutup. Nah, karena orang datang banyak memang, cuma lihat-lihat saja, tidak beli. Nah, karena tertarik itu, ya.
Yang larisnya kan hanya konsumsi saja, padahal itu kan untungnya kecil. Sementara biayanya besar untuk biaya sewanya. Nah, sehingga kita harus pilih salah satu. Ya. Yang untungnya besar itu spare part-nya atau tenaga kerjanya. Sehingga ada pilihan kan. Wah, nek kono enak apa? Murah biaya nih pasang. Tapi larang. Spare pakai yo. Misalnya kayak gitu. Ya. Karena dia mengecilkan upah itu dengan harapan gitu. Dia kan wah kan balik lagi ke situ. Tapi dia menaikkan variabel yang lain, elemen yang lain, nah, spare part-nya dinaikkan tinggi misalnya gitu, sehingga harganya menjadi tinggi. Penentuan harga jual itu kan tidak apa ya, kan tidak gampang karena harus mempertimbangkan perusahaan-perusahaan yang lain kan gitu. Kalau hanya jualan saja gampang, ya, oh jual ini harganya sekian, nah itu laku tidak laku ya tidak masalah, kan bermasalah. Kalau kita jual kan harus laku. Oke, yang terakhir ya adalah return on capital employment price. Nah, di sini tuh modal, ya, ada modal secara keseluruhan, ada modal yang digunakan untuk membuat produk. Nah, yang dimaksud dengan return on capital employment pricing ini ya, adalah modal yang digunakan untuk produksi saja. Contoh misalnya, ya, kita utang bank 1 miliar. Tapi ternyata produk itu hanya ya, menggunakan biaya itu dari total 1 miliar itu hanya menggunakan 750. Berarti kan kita masih punya uang sisa yang 250 kan. Ya, modal yang kita butuhkan kan ini modal semuanya kan 1 miliar. Tapi untuk membuat produk itu hanya 750. Maka dasar untuk memperhitungkan tarifnya tidak semua biaya yang ya, ditanggung totalnya itu, tetapi yang berhubungan dengan produknya itu, sehingga rumusnya semacam ini. Nah, total cost ditambah dengan prosentase ya, modal yang digunakan untuk produksi dibagi dengan penjualan. Nah, sehingga dengan angka-angka itu ya, maka harga jual yang pantas ya, kita lakukan adalah dengan menentukan harga Rp50 per unit. Labanya itu bukan dari total biaya atau modal kerja yang kita tanamkan, tetapi yang dipakai saja. Ya kan, misalkan Anda punya uang 2 juta, misalkan gitu. Terus ternyata uang yang kamu gunakan cuma 1 juta, katakan gitu. 1 juta. Berarti kan ya uang yang mutar kan 1 juta, bukan 2 juta kan. Uangnya 2 juta, ya, tapi Anda membuat produk itu biayanya 1 juta. Ya. Berarti ya,
yang kita gunakan itu kan yang ya, yang produksi kan ya 1 juta kan. Nah, 1 jutanya kan tidak untuk produk itu, tapi untuk biaya-biaya yang lain. Nah, maka dalam penentuan di sini ya dikalikan dengan biaya atau modal yang digunakan untuk produksi. Tuh. Tak ingat ke ya, kowe nek ora tau maca, ora tau sinau ya ngono. Jadi kamu baca itu terus dilogikakan maksudnya piye toh? Kok bisa begini? Oh, ternyata begini, ternyata begini. Ya. Jadi yang saya berikan ini adalah dasarnya saja, nanti sudah berubah. Ya. Mungkin nanti soalnya tidak seperti ini. Ya, soalnya ya kayak di lapangan. Ini hanya contoh ya, di dalam menentukan harga jual. Kemarin yang dulu itu ya tak suruh membuat harga pokok produksi ya rambut. Nah, nanti ya, sebelum kuliah berakhir 1 minggu sebelum kuliah ini kan sudah kuliah yang ke 12, jadi masih 2 minggu lagi kita kuliahnya. Nah, nanti kuliah yang terakhir Anda tak kasih tugas untuk menentukan harga jual ya. Nah, nanti Anda harga jualnya kan sudah ada, tapi Anda tanya ya, nanti Anda menganalisis misalnya harga martabak itu kok bisa harganya 20.000, tungi-tungi piye ya. Padahal kan 20.000 itu kan sudah untung kan dia. Nah, aku ngitungnya piye. Jadi nanti kembali aja dibalik ya. Jadi harga 20.000 itu sebenarnya dia dapat keuntungan berapa persen dari ya, biaya produksi plus lain-lain itu. Nah, jadi nanti bukan Anda mencari, oh harga jualnya sekian, harga pokoknya sekian. Nah, harga jual martabak telur itu, ya, kok ada yang telurnya 1 sekian, telurnya 2 sekian, itu ngitungnya piye toh? Nah, nanti Anda seperti itu, ya. Nanti, nah ini masih ada waktu 2 minggu, Anda nanti siap-siap nyari tempat atau nyari tanah, gitu. Saya tidak mau tahu, Anda tidak ngumpulkan, ya berarti ya serah. Jadi, nanti kuliah terakhir. Ya. Kita masih 1 kali lagi untuk membicarakan mengenai biaya transfer atau harga pokok atau harga jual transfer. Tapi akan saya terangkan minggu depan saja. Ya, tulisannya itu ini. Nah, tapi nanti saya terangkan besok saja. Karena saya harus terangkan pagi lama ya. Terangkan ini tok saja, gitu. 2 hal ini mungkin lebih dari setengah jam. Oke, kuliah kita akhiri dulu saja. Tak ingatkan ya toh, sebelum kuliah Anda membaca lebih dulu. Ya. Siapkan materinya, mana yang saya belum jelas, mana yang jelas. Kalau Anda belajarnya wayangan, besok ujiannya juga begitu. Saya akan yakin dan percaya nanti jawabannya sama, nasibnya seperti ujian mid semester ini ya. Nah, kalau Anda masih sama seperti itu, orang nggak berubah strategi, ya serap aja mana kayak dodolan kayak tadi ya. Kalau Anda belajar begitu tidak masuk, berarti kan berubah strategi belajar yang baik seperti apa. Nah, kalau kamu ulang seperti itu lagi, ya hasilnya sama. Gitu.
gak ono nganyarne. Salmi Ahmad itu orang tanah atau perumahan. Yang ujian kita ya ono. Oke, kita akhiri aja kuliah kita pada malam hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Iya. Kemarin itu ada kesan asal buat gitu loh. Buat jangan gitu, tugas itu benar-benar saya koreksi dan nilai Anda itu dari tugas, ya kan. Bobotnya 40% loh, itu besar sekali kan. Itu ada 3 kurva itu. Oke, ada pertanyaan lainnya, silakan. Jadi nanti dikirimnya untuk sementara ini ya, sementara ini karena SIM-nya itu ada masalah, nanti dikirim ke email, nanti emailnya saya kirim di WA. Terus nanti kalau di SIM bisa dibuka lagi, kirim di SIM. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kemarin ini belum kita bahas ya, just in time ini ya, sistem produksi tepat waktu. Anda semua udah dapat kan itu?